Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julfikar, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form pendaftaran online dengan menggunakan Coordinator. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu untuk tempat menyimpan data yang diinputkan pada saat pendaftaran. Di sini kita akan membuat database baru. Kita akan memberikan namanya dengan nama database, misalkan DB mahasiswa misalkan ya. Kemudian kita create, lalu kita akan membuat tabel. Di dalam DB mahasiswa kita akan membuat tabel di mana nama tabelnya adalah TB mahasiswa misalkan. Kemudian jumlah kolomnya ada berapa? Kira-kira kita perkirakan saja ada NIM misalkan, nama, alamat, sama telepon, sama jurusan ya. Udah 5 aja dulu karena ini hanya sekedar latihan. Nanti teman-teman bisa kembangin sendiri di rumah. Oke, untuk pertama kita ada NIM. Lalu untuk kedua ada nama. Ketiganya tadi apa? Alamat ya. Alamat. Terus telepon sama jurusan ya. Ya. Oke, sementara itu dulu. Kemudian kita akan atur tipe datanya. Tipe data untuk NIM kita atur saja dia varchar misalkan. Varchar misalkan 6. Kemudian kita atur di sini jadikan dia sebagai primary. Lalu namanya kita varchar juga, kasih aja 25. Alamat juga, kalau alamat teks nggak perlu deh, nggak perlu kasih panjangnya berapa. Telepon kita kasih varchar, telepon rata-rata 12 ya. Tapi kadang ada yang 13 juga nih. Ya udah 13 aja. Terus jurusan varchar, misalkan jurusannya ada 30 panjangnya. Kemudian kita klik save. Nah, di sini tabel sudah ada, tabel mahasiswa sudah ada. Sekarang kita akan membuat form pendaftaran online-nya. Kita akan membuat form pendaftaran online. Sebelumnya kita akan persiapkan dulu file coordinator-nya. Di sini saya menggunakan coordinator versi 2.226 ya. Kemudian kita copy, terus paste di htdocs. Di sini kita pastekan. Kemudian setelah berhasil, kita rename nih, namanya rename aja. Kita rename aja namanya, ganti jadi pendaftaran misalkan. Nah, pendaftaran. Kemudian kita cek pendaftaran ini kita panggil di browser. Muncul apa enggak? Localhost, nama foldernya apa? Nah, seperti ini. Ini tampilan awal dari coordinator. Kita akan merubah atau memodifikasi halaman ini menjadi sebuah form. Oke, sebelumnya kita akan konfigurasi dulu. Konfigurasi dulu di sini di folder config. Ada beberapa yang perlu dikonfigurasi, diantaranya autoload, config, sama database. Oke, ketiga file ini kita buka dulu. Kita buka. Nah, di sini database dulu kita konfigurasi, kita setting apa aja yang perlu di setting. Di sini ada username, ada hostname, kita menggunakan localhost. Username-nya karena defaultnya localhost-nya itu root ya, kita menggunakan root aja. Kemudian passwordnya kita kosongin karena emang kosong, belum kita atur. Kemudian database-nya kita tadi apa namanya? DB mahasiswa ya. Mahasiswa misalkan kita save. Kemudian database cukuplah segini. Kita atur yang file autoload. Kita akan nyeting nih librariesnya, kita setting karena kita akan berhubungan dengan database. Kita isi di sini database. Save. Kemudian setelah isi database, kita helpernya isi URL. Oke, sementara itu dulu.
Ya, sementara itu dulu. Kemudian di file config kita akan setting juga. Di sini base URL-nya kita isi dari URL ini, kita copy aja. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian index, oke, tetap biarkan. Lalu oke, cukup lah. Sementara ini segitu dulu kita setting konfigurasinya. Kemudian kita akan buka di folder controller kita akan buka. Ya, ini kita buka aja dulu. Welcome kita buka. Kemudian di view kita buka juga welcome message. Nah, oke, karena kita akan menggunakan kelas welcome dan akan menggunakan halaman welcome message untuk membuat formnya. Oke, kemudian kita akan membuat form di halaman welcome message. Di halaman welcome message kita akan buat form. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Udah gak apa-apa, hapus sampai sini aja. Kita akan membuat form, misalkan form actionnya kita kosongin dulu. Kita akan menggunakan metodenya post. Kemudian kita akan membuat input tipe teks. Name-nya ini khusus untuk name. Kita kasih placeholder, misalkan placeholder apa? Enter your, oh jangan enter your name. Masukkan name. Oke, masukkan name. Kemudian kita copy paste aja nih. Kita copy paste. Ada berapa nih? Name, nama, alamat, telepon, jurusan, sama tombol. Oke, yang kedua adalah nama. Nama berarti di sini name-nya kita kasih nama aja. Name ini kita bebas, terserah kita, yang penting kita ingat aja nanti buat dipanggil di pas prosesnya. Kemudian nih placeholder untuk tampilan yang ada di dalam kotak inputannya. Nanti akan muncul seperti ini, masukkan nama. Kemudian yang ketiga apa? Alamat, misalkan. Name juga alamat. Placeholdernya juga kita kasih alamat. Lalu kita akan membuat setelah alamat apa? Telepon ya, telepon. Kita kasih nama, name-nya telep aja. Gak usah panjang-panjang, selagi bisa yang singkat kenapa enggak. Di sini telepon. Lalu tadi terakhir apa? Jurusan. Di sini masukkan jurusan. Oh, kalau jurusan, ntar dulu. Jurusan, kita lihat dulu hasilnya kayak gimana. Kemudian nih buat bikin tombol. Name-nya simpan aja. Terserah sih teman-teman mau ngasih name-nya apa. Di sini value, nama tombolnya apa. Misalkan simpan atau daftar deh. Karena ini kan pendaftaran online ya. Oke, kita akan coba save, buka browser, kita refresh apa yang terjadi. Nah, seperti ini teman-teman. Dia ke samping kan? Enakan ke samping apa enakan ke bawah? Ke samping aja ya. Ya udah, ke samping aja. Nah, untuk welcome ininya, welcome to coding ini kita ganti juga, sama ini kita ganti juga. Oke, di sini kita ganti. Misalkan ganti aja. Silahkan isi data Anda di bawah ini, seperti itu. Kemudian title halamannya kita ganti juga, misalkan pendaftaran
online ya. Seperti itu pendaftaran online. Kemudian setelah itu kita akan buka browser lagi dan refresh. Apa yang terjadi? Tuh, berubah kan? Lalu form kita sudah buat. Kemudian kita akan buat proses nih. Proses agar ini bisa masuk ke dalam database. Sekarang kita cobain dulu, isi dulu datanya misalkan. Apa yang terjadi? Misalkan alamatnya, teleponnya, jurusannya. Kita klik daftar. Tuh, nggak terjadi apa-apa kan? Yang ada hilang. Kenapa? Karena emang belum dikasih proses. Kita masuk ke database dulu. Masuk apa enggak? Tuh kan, tentunya itu belum masuk. Karena emang kita belum memberikan proses input data. Oke, sekarang kita akan melakukannya. Kita akan membuat proses input data. Selanjutnya kita akan masuk ke controller. Nah, di sini kita akan menggunakan controller welcome. Di sini kita akan sebelumnya kita atur dulu nih. Atur dulu di welcome message. Ketika tombol ditekan dia akan pergi kemana? Kita atur dulu. Echo kita kasih site URL. Kita akan alihkan dia ke controller welcome menuju function insert. Nah, gitu aja deh. Control welcome menuju function insert. Oke. Kita pergi ke controller welcome. Di sini kita akan buat di sini kan baru ada function index nih. Nah, kita akan buat function welcome misalkan. Function welcome. Function insert. Nah, di sini seperti ini. Lalu kita akan buat script. Nah, echo misalkan echo proses insert. Kita tampilkan seperti ini dulu apa yang terjadi. Misalkan kita refresh. Kita klik daftar. Nah, seperti ini. Dia akan menuju kelas welcome lalu ke function insert. Nah, sini muncul kan kata proses insert. Berarti di sini kita nanti akan memberikan prosesnya. Oke, kita ini hapus aja dulu. Hapus dulu. Kemudian kita akan buat model. Karena berhubung di sini kita memerlukan model, kita bikin model baru aja di sini nih. Misalkan kita Ctrl N misalkan. Di sini di folder model kita akan simpan satu file namanya misalkan apps model atau aplikasi model lah .php ya. Aplikasi model. Nah, isinya kita copy aja dari controller ini. Isinya kita copy dari controller welcome. Kita paste di sini. Lalu kita akan rubah berhubung dia nama filenya aplikasi model. Kita ubah juga di sini namanya aplikasi model. Namun di huruf awalnya dia kapital. Kemudian extendnya kita ganti juga jadi model. Nah, ininya ganti juga nih. Seperti itu. Kita ganti jadi misalkan public function insert data. Jangan insert data deh. Proses insert. Oke. Di sini kita akan melakukan prosesnya di model ini. Kita akan menggunakan misalkan bikin variabel terlebih dahulu namanya variabel insert. Nama variabel ini bebas terserah teman-teman. Berhubung kita akan melakukan proses insert data, ya udah nama variabelnya insert aja. Oke, kita akan membuat scriptnya seperti ini. This
db insert. Nah, di sini terdapat parameter nih, di mana parameter pertama adalah nama tabelnya. Jadi si model ini dia membutuhkan eh, nama tabel. Dia akan insert kemana sih, ke tabel mana? Di sini dia akan membuat satu parameter namanya tabel name, misalkan tabel name. Ini variabel ini bebas terserah teman-teman, mau tabel name, mau nama tabel atau tabel, bebas. Karena ini untuk menginformasikan kalau di sini tuh dia butuh nama tabel. Nah, terus nama tabel ini dikirim dari mana? Dikirim dari controller. Nanti kita ke controller. Oke, sebelumnya kita akan membuat model dulu, proses model. Jadi kita akan input data ke dalam tabel apa gitu di sini. Di sini tabelnya masih belum diketahui ini di sini. Ceritanya masih belum ketahuan. Jadi kita bikin variabel. Oke. Sekali lagi, variabel ini kita bebas namanya apa aja. Dan di sini kita copy dan paste di sini. Karena ini yang bagian penerimanya. Jadi nanti nama tabel yang dikirim dari controller diterima oleh ini, kemudian dimasukkan ke sini. Oke, seperti itu alurnya. Lalu di sini kita akan kembalikan return insert. Oke. Seperti ini proses insert data, nggak terlalu banyak. Kita akan ke controller. Sekarang. Mana controller welcome? Nah, seperti ini. Di sini kita akan membuat satu buah script. Misalkan this variable dulu, misalkan insert. Ini variable insert ini juga bebas sama, ya udah samain sama yang lain deh, sama yang di model samain. Tapi nggak sama juga apa-apa sih. Cuma berhubung kita mau proses insert, ya udah insert aja. This. Nah, berhubung tadi kita menggunakan model, kita itu apa? Tulis di sini, ketik modelnya, nama modelnya apa tadi? Tadi nama modelnya apa? Ini kan nama modelnya aplikasi model. Oke. Mana tadi welcome? Nah, di sini kita ketik aplikasi model. Kemudian nama functionnya kita ketik juga di sini nih. Function apa yang buat insert nih? Di sini apa nama functionnya? Nih, proses insert. Kita copy aja deh biar sama. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru kita ngirim nama tabel. Nah, di sini kita kirim nih. Kita mau nginsert data ke tabel TB mahasiswa. Nah, di sini baru. Jadi, nama tabel ini akan dikirim ke aplikasi model dan akan diterima oleh function process insert, diterima oleh variabel table name. Kemudian akan dimasukkan ke script insert ini. Nah, seperti itu alurnya. Jadi di sini parameternya pas insert tuh hanya membutuhkan satu parameter saja, di mana di sini parameter nama tabel dia membutuhkan. Oke, nama tabel dari mana? Dari controller welcome. Di sini kita tuliskan atau ketikkan nama tabelnya apa. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan misalkan nanya nih, atau kita mau ngasih tahu atau memastikan insert ini berjalan apa enggak. Misalkan insert, jika insert lebih dari 0 atau 0, tampilkan berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Lalu else echo gagal disimpan. Nah, seperti ini. Dan satu lagi, di sini kan kita memasukkan data nih ke dalam tabel ini. Datanya mana? Oke, di sini kita ada satu parameter lagi. Di sini ada satu parameter lagi. Kita kasih aja dia variable data. Oke, kasih dia variable data. Jul, dari mana sih ini variable data? Oke, belum. Kita akan buat dulu variable data
isinya di mana, isinya apa aja. Di sini kita akan membuat variabel data. Isinya adalah array, di mana di sini akan mengisikan eh, nama-nama field yang ada di tabel dan isinya apa. Oke, field pertama di tabel ada name kan. Berarti di sini kita masukkan name, kemudian isinya apa? Isinya adalah data yang diinputkan pada saat form ditekan. Berarti isinya adalah kita ngambil dari sini nih, dari form input ini. Oke, kita akan mengambil name-name ini. Kita akan mengambil name-name ini. Kita akan ambil dan masukkan ke sini. Di sini kita kasih this input post, kemudian name-nya apa? Untuk name-nya apa? Name juga kan? Name bernilai true. Kemudian koma kita taruh di bawah aja biar kelihatan. Kemudian field yang kedua apa? Nama. Ini field ini itu nama field yang ada dalam tabel ya. Nih, yang di sini nih. Nih ada name, nama, alamat, telepon, jurusan. Oke, ini. Dan ini adalah nama yang ada di form input nih, name. Tuh, nih kan. Oke. Kemudian kita akan, kalau nama kita akan isikan dengan inputan yang bername nama. Oke, lanjut kita akan copy paste di sini dan udah ya. Udah apa kurang nih? Kurang ya, satu lagi nih. Satu lagi. Nah, alamat yang kedua ya. Alamat itu diisikan dengan name alamat. Kemudian tadi apa lagi selain alamat? Telepon ya. Telepon. Name-nya telep. Kemudian ada jurusan. Jurusan name-nya apa tadi? Jurusan juga ya, jurusan juga. Lalu kita di sini tutup dulu, koma ilangin. Terus ini tutup. Nah, variabel data sudah terdefinisi. Jadi variabel data ini isinya adalah nih, array ini. Kemudian jangan lupa di model juga kita terima nih variabel data. Kita terima. Variabel data juga kita terima. Oke. Lalu kita coba cek. Di browser. Misalkan kita refresh, kita masukkan datanya, kita coba tekan tombol daftar, apa yang terjadi. Kita lihat bareng-bareng. Misalkan namanya Iwan Setiawan, alamatnya misalkan Sidang Haji Majalengka, nomor teleponnya misalkan ini, jurusannya misalkan ya, kebanyakan misalkan tapi gak apa-apa karena ini hanya sebuah ilusi atau sebuah contoh. Kemudian kita coba klik tombol daftar, apa yang terjadi? Nah kan, belum juga mulai udah error nih. Ini apa nih errornya nih? Undefined property welcome, aplikasi model nih tidak terdefinisi. Kenapa? Karena di sini kita membuat file aplikasi model namun belum didaftarkan di settingan konfigurasinya. Oke, kita coba. Kita daftarkan nama modelnya apa tadi? Nama aplikasi modelnya. Ini di autoload ya, di model ini kita daftarkan dulu. Misalkan tadi namanya apa? Aplikasi model. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita daftarkan di sini autoload. Kemudian kita akan back. Kita coba refresh dulu. Nah, kosong lagi kan?
1 2 3 4 5 6. Namanya apa tadi? Iwan. Alamatnya di mana tadi? Sindang Haji. Nomor teleponnya berapa tadi? Ini. Sistem ini. Coba kita klik tombol daftar, apa yang terjadi? Nah, ini apa nih? Berhasil disimpan. Tandanya kalau berhasil disimpan, berhasil ya harusnya ya. Oke, kita coba cek ke database. Dia berhasil masuk apa? Enggak. Nah, seperti ini teman-teman. NIM-nya 1 2 3 4 5 6, namanya Iwan Setiawan, alamat Sindang Haji Majalengka, teleponnya 085 bla bla bla. Jurusan Sistem Informasi. Nah, kan berarti berhasil nih. Selama ini kita kerja keras untuk membuat proses input data ternyata tidak sia-sia. Aduh, mantep dah. Kemudian apa lagi nih? Oh iya, tadi kan klik daftar berhasilnya di halaman beda ya. Coba kalau misalkan kita eh, ketika klik tombol daftar, dia akan tetap di halaman ini gitu. Gimana caranya? Oke, kita ke welcome. Di sini kita hapus aja eho-nya. Kita redirect aja ke halaman pertama tadi. Apa tadi halaman pertama? Jadi kelas welcome ya, kita akan kembalikan dia ke kelas welcome index ya. Index. Oke. Kemudian kita coba input lagi. Kita refresh apa yang terjadi. Misalkan 1 2 3 4 5, tadi 6 7 sekarang ya. Namanya siapa? Fikri Firmansyah. Alamatnya mana? Depok, Tanjung Sari, Majalengka. Teleponnya berapa? Udah ini aja gak apa-apa. Jurusannya apa? Sistem komputer misalkan. Klik daftar, apa yang terjadi? Tuh, kembali ke sini kan? Tapi nggak ada info berhasil apa enggaknya. Coba kita lihat dulu ke database masuk apa enggak. Nah, masuk kan ke sini. Di sini walaupun nggak ada info berhasil apa tidaknya, tapi tetap dia masuk. Oke, ini sekarang kita akan kasih pemberitahuan kalau berhasil muncul berhasil gitu ya. Kalau gagal muncul gagal. Oke, kita di sini kasih lagi misalkan apa nih buat ngasih info. Coba kita menggunakan this apa ya, season, cobalah season, terus flash flash ya, flash data. Coba kita menggunakan ini set flash data. Flash data kalau nggak salah ini lupa. Misalkan sukses data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita akan ke welcome message. Di sini kita akan panggil flash tadi echo this season flash data. Kita cukup panggil namanya aja. Misalkan tadi apa namanya? Sukses ya, sukses. Oke, save. Kemudian kita coba buka browser, apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Season undefined, belum terdefinisi, kita belum meloadnya. Oke, kita coba load dulu. Kita daftarkan dulu dia di config, di autoload. Coba autoload di libraries, kita tambahkan season misalkan. Kita refresh. Nah, seperti ini. Season inskripsi, key-nya harus diisi ternyata. Di mana tuh? Di config. Di config ada yang namanya inscription key. Kita isi aja. Tes udah gitu deh. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Misalkan kita coba daftar. Tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 8 lah gitu ya.
Terus di sini apa namanya, Dila atau Nurfadila deh, Nurfadila Fitriani nih. Alamat apa? Tanjung Sari. Telepon yang tadi lagi aja. Sekarang yang bawah deh biar beda dikit. Jurusan multimedia misalkan. Coba kita klik daftar, apa yang terjadi. Kita lihat bersama-sama. Set. Nah, seperti itu. Data berhasil disimpan seperti ini kan, namun posisinya nggak beraturan. Teman-teman bisa atur sendiri. Kita coba cek ke database apa yang terjadi. Tuh, masuk juga kan? Hmm. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk membuat sebuah form pendaftaran online. Nanti teman-teman bisa atur sendiri atau kembangkan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat dari tutorial ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.